kesehatan, rasa aman dan juga kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Karena manusia itu termasuk dalam sebagai makhluk sosial, otomatis mereka tidak bisa hidup sendiri, akan ada perlu berinteraksi dengan manusia eh, lainnya. Maka itu yang menjadi kebutuhan dasar seluruh manusia agar bisa menjalankan kehidupan secara maksimal. Nah, apa saja landasan teoritis dalam kebutuhan dasar manusia? Di sini ada dua teori yang akan kita bahas dalam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, teori Maslow atau Hierarchy of Needs, nama teorinya mungkin sudah banyak pernah teman-teman pelajari, yang di sini diperkenalkan oleh Abraham Maslow pada 1943. Jadi kalau di dalam gambar itu hierarchy of needs atau segitiga kebutuhan dasar itu digambar dalam bentuk segitiga dari kebutuhan yang paling dasar sampai kebutuhan yang paling atas dalam bentuk hierarki. Jadi mengumpulkan bahkan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam hierarki berjenjang dari yang paling mendasar hingga yang paling tinggi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, di antaranya seperti makanan, air, udara, tempat tinggal, lain sebagainya itu sebagai kebutuhan fisiologis. Kemudian ada kebutuhan keamanan seperti perlindungan dari bahaya, kemudian kepastian ekonomi sampai kepada jaminan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan sosial, ada rasa memiliki, kemudian kasih sayang, hubungan sosial, itu merupakan dasar dari kebutuhan sosial. Kemudian ada kebutuhan penghargaan seperti rasa dihargai, kemudian prestasi sampai kepada status. Status di sini bisa seperti status di mata individu lain, status sosial dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, seperti mewujudkan potensi diri secara penuh. Jadi ada kecenderungan di dalam diri manusia itu untuk dia bisa mewujudkan apa yang eh, dia miliki. Misalkan dia memiliki suatu kemampuan tertentu atau keahlian tertentu, maka dia cenderung untuk bisa menonjolkan kemampuan atau keahlian tersebut. Itu secara tidak langsung semuanya merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Nah, dalam konteks ekonomi pembangunan, dua tingkat pertama, yaitu di sini kebutuhan fisiologis dan juga kebutuhan keamanan, itu sering kita sebut sebagai kebutuhan dasar manusia, karena kedua hal tersebut yang menyangkut dalam survival atau ketahanan hidup dan juga di dalam kualitas hidup minimum. Jadi yang paling dasar yang harus benar-benar dipenuhi oleh manusia itu pada kebutuhan fisiologis dan juga kebutuhan keamanan. Kemudian selain dari teori Maslow, di sini ada juga teori kebutuhan dasar manusia dengan pendekatan ekonomi pembangunan atau melalui basic needs approach. Jadi konsep ini diperkenalkan oleh ILO atau International Labour Organization pada tahun 1976 sebagai alternatif dari pendekatan pembangunan yang pada masa sebelumnya itu hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Jadi sebelumnya dalam indikator pengukuran pembangunan manusia dan juga pembangunan ekonomi itu dasarnya hanya dari penghitungan pertumbuhan ekonomi saja. Tetapi ternyata dari penghitungan pertumbuhan ekonomi itu tidak mencerminkan seluruh kondisi yang ada di dalam masyarakat. Maka kemudian melalui ILO dia membuat alternatif pendekatan ekonomi pembangunan yang lain. Jadi menurut ILO dan juga UNDP yang keduanya sama-sama di bawah UN, itu pembangunan seharusnya diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, bukan semata-mata peningkatan PDB. Jadi peningkatan pendapatan nasional suatu negara itu tidak selalu mencerminkan bahwa perekonomian masyarakatnya juga mengalami peningkatan sesuai seperti peningkatan pendapatan. Nah, terkadang bisa eh, terjadi peningkatan pendapatan nasional pada suatu negara, tetapi ternyata kalau kita melihat langsung ke dalam masyarakatnya masih banyak terjadi ketimpangan, masih banyak ada kemiskinan, masih ada sebagian masyarakat lain yang justru pendapatannya menurun dan seterusnya. Jadi tidak semuanya itu bisa tercermin melalui peningkatan PDB. Maka
di sini menurut ILO dan UNDP, kebutuhan dasar menurut pendekatan ini mencakup diantaranya ada kebutuhan konsumsi pribadi dari pangan, sandang, dan juga papan, kemudian layanan sosial dasar seperti dari pendidikan, kesehatan, ketersediaan air bersih, sampai kelayakan sanitasi, kemudian ada akses terhadap lapangan kerja dan juga penghasilan yang layak, kemudian pada lingkungan hidup yang aman dan sehat. Nah, ini yang harus bisa dipenuhi oleh masing-masing individu pada setiap negara untuk mengukur apakah terjadi pembangunan ekonomi atau tidak di dalam negara tersebut. Jadi tidak hanya sekedar berbicara angka dari meningkatnya pendapatan nasional atau PDB, tetapi juga melihat pada faktor lain atau alat-alat pendekatan-pendekatan lain berdasarkan kebutuhan dasar. Di sini ada beberapa permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar di Indonesia. Kalau kita melihat tadi dari berbagai macam kebutuhan dasar yang minimal harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia. Ternyata faktanya di lapangannya di Indonesia itu masih banyak terjadi permasalahan. Seperti terjadi ketimpangan wilayah. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, daerah perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dasar dibanding pedesaan atau di daerah terpencil. Layanan dasar di sini di luar misalkan sandang, pangan, papan mungkin hampir semuanya sudah bisa memenuhi dalam artian eh, kebutuhan yang paling mendasar sudah bisa terpenuhi, tetapi misalkan dalam hal fasilitas pendidikan, kesehatan dan seterusnya itu masih belum memadai atau masih banyak yang belum merata. Masyarakat yang tinggal di kota, akses kepada pendidikan ataupun layanan kesehatan mereka lebih mudah untuk bergerak ke sana atau mendapatkan memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan masyarakat di pedesaan atau di daerah terpencil atau kalau di Indonesia di daerah 3T misalkan di situ masih sangat terbatas. Mungkin sekolah dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi di daerah-daerah tersebut mungkin belum tersedia sehingga belum bisa diakses. Kalau mereka ingin mendapatkan pendidikan tersebut, dia harus keluar dari daerahnya. Padahal untuk keluar dari daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka membuat banyak masyarakat di desa atau di pedesaan atau di daerah-daerah terpencil yang mereka tidak punya akses pendidikan, akhirnya mereka mau tidak mau terbatas dari biaya juga ada keterbatasan biaya, akhirnya mereka tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itu yang kemudian semakin memperjauh ketimpangan antar wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian permasalahan lainnya dari kemiskinan dan juga pengangguran. Jadi pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli juga rendah. Karena dari pendapatan yang rendah otomatis barang atau jasa yang bisa dipenuhi dari sisi jumlah ataupun kualitasnya hanya barang-barang tertentu saja. Pilihannya pasti lebih sedikit dibandingkan ketika dia memiliki pendapatan yang lebih besar. Maka biasanya dia akan lebih memilih misalkan dari eh, barang, dia akan melihat suatu barang, akan melihat dari barang itu yang harganya paling murah atau yang paling terjangkau, yang sesuai dengan pendapatan yang dimiliki oleh individu tersebut. Kemudian permasalahan yang ketiga ada kualitas layanan publik, ya, seperti akses terhadap layanan kepada layanan publik itu ada, tetapi misalkan belum merata. Misalkan kalau kita lihat tentang fasilitas kesehatan. Di Indonesia selain ada rumah sakit sudah sebenarnya sudah difasilitasi sampai ke tingkat setingkat kelurahan atau satu atau satu desa itu pasti tersedia puskesmas atau pusat layanan kesehatan masyarakat. Sebenarnya itu tujuannya adalah untuk meratakan fasilitas kesehatan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Tetapi bisa jadi di sini apa namanya fasilitas yang ada di antar masing-masing puskesmas satu dengan puskesmas lain itu mungkin bisa jadi tidak imbang. Misalkan puskesmas yang terletak di wilayah perkotaan dibandingkan di wilayah lain di pedesaan misalkan memiliki kualitas yang berbeda. Kemudian dari sumber daya manusianya seperti dari dokternya ataupun dari nakesnya juga seperti itu ada keterbatasan.
Kemudian yang keempat ada permasalahan gizi buruk dan stunting yang juga masih menjadi tantangan serius terutama di wilayah timur di Indonesia karena akses pada makanan yang berkualitas seperti misalkan pemenuhan protein dasar misalkan atau pemenuhan susu dan seterusnya di sana masih sangat sulit. Misalkan tersedia tetapi ternyata harganya pasti jauh lebih tinggi. Padahal mereka pendapatannya mungkin tidak mampu atau tidak bisa untuk memenuhi pembelian barang tersebut. Sehingga terjadi dan itu terjadi terus-menerus dalam jangka panjang terjadilah ada banyak kasus gizi buruk dan juga kasus stunting. Yang juga ditambah dengan minimnya literasi masyarakat terhadap informasi-informasi tentang pemenuhan gizi yang baik. Itu mungkin eh, apa literasi terhadap kesehatan juga masih minim di masyarakat pedesaan atau daerah-daerah terpencil sehingga mereka eh, tidak bisa atau mungkin bahkan tidak tahu bagaimana cara mengantisipasi terjadinya gizi buruk ataupun stunting tersebut. Kemudian yang kelima adalah krisis perumahan layak, di mana keterbatasan rumah terjangkau bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kalau kita lihat saat ini di eh, perkotaan mungkin banyak seperti di Jakarta, di Bandung, di Yogyakarta sekalipun itu terjadi peningkatan harga properti yang eh, cukup tinggi dan itu membuat masyarakat asli mungkin ataupun masyarakat lokal misalkan semakin tidak bisa menjangkau untuk mendapatkan tersebut. Nah, kemudian apalagi di pada daerah-daerah lain, bahkan yang di kota-kota besar saja terjadi krisis perumahan tersebut yang terjangkau. Nah, di daerah-daerah terpencil ada keterbatasan rumah tadi, mereka pendapatannya terbatas yang untuk memenuhi kebutuhan dasar saja sudah susah. Bagaimana dia akan memenuhi untuk kebutuhan tempat tinggalnya semakin tidak terjangkau untuk memenuhi tempat tinggal tersebut. Dan di sini masih banyak sekali masalah-masalah pemenuhan kebutuhan dasar di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di sini. Jadi kalau kita lihat kualitas manusia saat ini merupakan inti dari pembangunan ekonomi modern. Kita bisa melihat kita bandingkan kepada negara-negara lain. Misalkan kita melihat kepada negara-negara maju di sebagian besar di semua wilayah Eropa itu sudah termasuk pada negara maju dan negara sangat maju. Dan misalkan kita bandingkan dengan dengan negara-negara di Asia Tenggara ataupun di Afrika, misalkan di situ di Asia Tenggara masih tergolong ada negara eh, menengah ataupun negara yang belum maju. Nah, di sini kita bisa melihat jika dibandingkan dari kualitas sumber daya manusia yang ada di negara-negara tersebut. Ternyata mayoritas penduduk yang ada di Eropa, misalkan, ternyata mereka sudah memiliki kualitas yang lebih baik. Kualitas yang lebih baik di sini dilihat dari misalkan tingkat pendidikannya. Ternyata untuk mendapatkan pendidikan tinggi di negara-negara di Eropa aksesnya lebih mudah, peluangnya juga lebih tinggi dibandingkan di negara-negara lain. Maka semakin baik kualitas yang dimiliki oleh negara-negara tersebut dan ternyata itu juga akhirnya berdampak kepada negaranya. Negaranya bisa menyerap tenaga kerja yang berkualitas, bisa terjadi inovasi berbagai macam barang ataupun jasa dan seterusnya yang kemudian dalam beberapa tahun kemudian mereka sudah mulai sejak puluhan tahun yang lalu saat kita melihat terjadi pembangunan ekonomi yang lebih baik dibandingkan negara yang lain. Nah, di sini sebuah negara itu tidak hanya dinilai dari seberapa cepat ekonominya bertumbuh, tetapi juga dilihat dari seberapa baik kualitas hidup masyarakatnya itu mengalami peningkatan. Jadi tidak hanya berbicara eh, kuantitas dari meningkatnya eh, pendapatan nasional atau GDP, tetapi melihat dari juga kualitas masyarakat yang ada di negara tersebut. Nah, pertumbuhan ekonomi tanpa peningkatan kualitas manusia itu akan menghasilkan ketimpangan
kemiskinan sampai juga ketergantungan. Jadi bukannya menimbulkan kesejahteraan. Maka dibutuhkan alat ukur kuantitatif untuk menilai kualitas dari manusia. Nah, sejak lama sudah di mulai untuk menghitung indikator-indikator pembangunan sosial ekonomi, tetapi penghitungan pembangunan sosial ekonomi pada saat itu masih banyak yang pro kontra. Pada saat itu yang digunakan sebagai indikator pengukurannya hanya berdasarkan pendapatan per kapita saja. Tetapi ternyata pendapatan per kapita ini tidak mencerminkan keseluruhan, sehingga banyak ditolak oleh kalangan non-ekonomi ataupun kalangan ekonomi itu sendiri karena ketidakakuratan dari indikator pendapatan per kapita untuk mengukur pembangunan sosial ekonomi. Maka kemudian beberapa waktu setelahnya ada indikator baru yang diperkenalkan. Di sini ada dua indikator. Yang pertama ya diperkenalkan oleh Morris pada tahun 1979 menggunakan the Physical Quality of Life Index atau PQLI. Kemudian juga dikembangkan oleh UNDP atau United Nations Development Program pada tahun 1990 dengan memperkenalkan indikator baru melalui Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, yang mana kemudian sejak tahun 1990 UNDP secara teratur setiap tahunnya selalu mengeluarkan report atau mengeluarkan laporan tentang Human Development Index yang kemudian akhirnya diikuti oleh banyak negara untuk mengukur indeks pembangunan manusia itu digunakan hingga saat ini. Nah, di sini bagaimana konsep pembangunan manusia itu sendiri yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia. Jadi, tadi konsep pembangunan manusia pertama kali dipublikasikan oleh UNDP melalui Human Development Report pada tahun 1990, kemudian berlanjut setiap tahunnya. Dalam publikasinya, dia menjelaskan atau mendefinisikan pembangunan manusia itu sebagai a process of enlarging people's choices atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Nah, untuk mencapai peningkatan aspek kehidupan masyarakat, ada proses apa saja yang harus dipenuhi? Itu untuk menilai suatu pembangunan manusia itu bisa terjadi di suatu kelompok masyarakat. Nah, di sini ada empat elemen utama menurut UNDP dalam pembangunan manusia. Yang pertama harus terjadi produktivitas, kemudian harus ada pemerataan, kemudian keberlanjutan, dan juga pemberdayaan. Nah, dalam kerangka pembangunan manusia, pembangunan tadi ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses pembangunan. Jadi, jangan sampai dalam pembangunan ekonomi suatu negara itu yang terlibat dalam proses pembangunan ekonomi itu hanya sebagian kecil masyarakat, sedangkan masyarakat lainnya tidak ikut serta atau tidak berkontribusi dalam pembangunan. Jika seluruh lapisan masyarakat yang ada di dalam suatu negara semuanya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, maka akan terjadi pertumbuhan atau akan terjadi peningkatan pembangunan ekonomi di dalam negara tersebut. Nah, berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan meningkatkan kualitas penduduk itu dalam berbagai aspek, diantaranya aspek fisik itu ditingkatkan melalui kesehatan. Kemudian yang kedua ada aspek intelektualitas yang perlu ditingkatkan melalui pendidikan. Kemudian ada aspek kesejahteraan ekonomi di sini yang harus dipenuhi melalui berdaya beli. Jadi berdaya beli otomatis pasti harus ada kemampuan dari masing-masing individu untuk memiliki daya beli terhadap suatu barang atau jasa. Kemudian yang terakhir ada aspek moralitas melalui iman dan juga takwa atau ditingkatkan moralnya dalam berinteraksi sosial antara individu yang lain. Nah, di sini yang dimaksud dengan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index adalah suatu indikator komposit atau gabungan yang dikembangkan oleh UNDP sejak tahun 1990. Tujuannya adalah untuk mengukur capaian pembangunan manusia menjadi lebih luas daripada sekedar pendapatan per kapita yang tidak mencerminkan keseluruhan dari pembangunan manusia. Ada tiga dimensi utama yang diukur di dalam IPM. Yang pertama adalah dimensi kesehatan atau harapan hidup.
Jadi di sini menjelaskan kemampuan manusia untuk hidup panjang dan sehat. Nanti bisa diukur melalui fasilitas kesehatan dan juga angka harapan hidup sejak lahir yang ada di dalam suatu negara. Kemudian yang kedua, dimensi pendidikan atau knowledge. Di sini kemampuan manusia untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Apakah sudah tersedia di negara tersebut pendidikan yang mencukupi untuk masyarakatnya. Kemudian apakah itu sudah terserap di bagi masyarakat, masyarakat sudah mendapatkan pendidikan tersebut dengan layak atau tidak. Kemudian yang ketiga ada standar hidup layak atau a decent standard of living. Jadi kemampuan manusia untuk menikmati kondisi ekonomi yang memadai. Jadi dengan ukurannya adalah terpenuhi atau memiliki daya beli terhadap suatu barang ataupun jasa. Nah, di sini IPM menggambarkan kemampuan dasar manusia untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermartabat, juga untuk menjadi ukuran penting untuk mengevaluasi keberhasilan suatu pembangunan nasional atau pembangunan daerah. Nah, bagaimana sejarah indeks pembangunan manusia itu bisa diperkenalkan oleh UNDP? Pertama, dia dikembangkan oleh salah seorang penerima Nobel berasal dari India, yaitu Amartya Sen, yang dibantu oleh beberapa ekonom ataupun akademisi seperti dari ada Mahbub ul Haq, kemudian ada Gustav Franis dan juga Lord Maghadisai dari berbagai institusi yang kemudian sama-sama menyusun eh, oke, yang sama-sama menyusun indikator untuk mengukur pembangunan manusia. Jadi di sini dia Amartya Sen awalnya menggambarkan IPM itu berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar indikator pendapatan per kapita. Maka kemudian dikembangkan model pengukuran menggunakan indeks pembangunan manusia ini. Kemudian tadi kita sebutkan komponen IPM. Di sini ada kesehatan atau life expectancy at birth atau menggambarkan kemampuan hidup jangka panjang atau bisa juga kita sebut dalam angka harapan hidup sejak lahir. Kemudian yang kedua ada pendidikan, terdiri dari dua subkomponen, ada mean years of schooling untuk orang dewasa dan ada expected years of schooling untuk anak sekolah. Jadi pendidikan mencerminkan akses terhadap pengetahuan. Biasanya bisa juga dilihat dari tingkat melek huruf untuk masyarakat yang usia dewasa. Apakah masyarakat yang usia dewasa ini sudah bebas dari buta huruf atau belum? Jadi jika banyak yang belum terbebas dari buta huruf, berarti tandanya masyarakat dia sudah masuk pada usia dewasa, tetapi tidak punya kemampuan untuk membaca. Maka kalau tidak punya kemampuan untuk membaca, menandakan bahwa kualitas pendidikan yang ada di wilayah tersebut atau di negara tersebut pastinya rendah, karena masyarakat usia dewasa saja belum bisa membaca atau tidak bisa membaca. Kemudian yang ketiga ada standar hidup atau standard of living, biasanya diukur dengan GNI per kapita yang dinyatakan dalam US dollar untuk penghitungan secara umum di seluruh dunia, menggunakan PPP untuk perbandingan antar negara. Kemudian di sini tadi ada dimensi indikatornya. Tadi kita lihat dalam gambar di sini dalam Human Development Index ada long and healthy life, kemudian ada knowledge, ada a decent standard of living, ini indikator penghitungannya, life expectancy at birth, kemudian knowledge ada expected years of schooling dan mean years of schooling, kemudian di sini ada GNI per kapita. Kemudian klasifikasi nilai dan juga interpretasi IPM. Jadi di dalam dari ketiga dari ketiga dimensi ini itu akan dihitung masing-masing, dihitung besaran indeksnya berapa untuk kesehatan, untuk pendidikan, dan juga untuk standar hidup. Kemudian dihitung secara gabungan nanti akan menghasilkan angka skala di dalam Human Development Index. Jadi angka skala yang dihasilkan itu dari 0 sampai 100. Jadi kalau di sini ada nilai yang didapatkan setelah penghitungan IPM. Jika angkanya kurang dari 60, maka
maka indeks pembangunan manusianya rendah, sedangkan 60 sampai 69,9 indeks pembangunan manusianya sedang, 70 sampai 79,9 itu tinggi, di atas 80 berarti sangat tinggi. Jadi di sini menggambarkan kualitas hidup secara menyeluruh. Jadi bukan hanya dari pendapatan saja, tetapi juga dari kesehatan dan pendidikan. Nah, yang kita lihat misalkan jika nilai IPM-nya tinggi, misalkan ada suatu negara nilai IPM-nya 83, misalkan menandakan bahwa masyarakat atau penduduk di negara tersebut memiliki hidup yang lebih lama dan juga sehat. Kemudian mereka lebih berpendidikan dan juga lebih sejahtera secara ekonomi. Mengapa hidup lebih lama dan sehat? Karena dilihat dari angka harapan hidup sejak lahir. Ternyata masyarakat rata-rata usia hidup masyarakat di negara tersebut misalkan sampai di usia di atas 80 tahun atau bahkan sampai 90 tahun. Nah, berarti di situ ada tingkat hidup yang lebih lama dibandingkan yang ada di negara lain dan itu juga bisa dipengaruhi karena eh, kesehatan mereka memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik. Bisa jadi tingkat kesehatan yang lebih baik karena ada fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi di situ ada informasi tentang kesehatan yang bisa diperoleh oleh masyarakat dengan baik, kemudian bagaimana pemenuhan gizi dan seterusnya, sehingga mereka eh, lebih bisa dalam memelihara kesehatannya, sehingga terjadi hidup yang lebih lama. Kemudian juga lebih berpendidikan, misalkan karena fasilitas pendidikan itu lebih merata di wilayah-wilayah di negara tersebut, sehingga banyak masyarakat yang bisa memperoleh pendidikan dengan akses yang seimbang, baik bagi masyarakat yang di kota besar ataupun di wilayah lainnya. Kemudian lebih sejahtera secara ekonomi karena mereka memiliki pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bahkan ada kelebihan yang bisa digunakan untuk memperoleh misalkan barang atau jasa yang lebih berkualitas, lebih baik, atau ada kelebihan untuk saving dan seterusnya. Maka di sini IPM itu adalah ukuran kapasitas manusia untuk mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan juga sosial. Nah, tetapi ada juga kekurangan atau keterbatasan dari IPM itu sendiri, walaupun dengan indikator pendapatan per kapita, IPM ini lebih baik atau lebih akurat dibandingkan indikator pendapatan per kapita, tetapi tetap saja ada keterbatasan dari pengukuran menggunakan IPM. Yang pertama karena tidak mengukur ketimpangan internal. Bisa jadi antara dua negara itu memiliki hasil penghitungan IPM yang sama, tetapi ternyata faktanya di negaranya bisa memiliki perbedaan besar dalam distribusi kesejahteraan. Ternyata negara A dalam tanda kutip dia lebih sejahtera masyarakatnya, sedangkan di negara yang satunya kurang sejahtera. Padahal nilai IPM yang dihasilkan misalkan sama-sama 70 seperti itu, tetapi ternyata eh, di masyarakat internal di dalam negara tersebut tidak sama kondisi masyarakatnya. Kemudian yang kedua tidak memasukkan kualitas layanan. Jadi pendidikan tadi diukur dari lama sekolah, jadi bukan dari kualitas pembelajaran. Jadi di dalam dimensi penghitungan IPM yang di bagian pendidikan, itu yang diukur adalah berapa lama masyarakat itu mengenyam pendidikan, bukan dari kualitas pembelajarannya. Nah, sehingga di sini walaupun sama-sama misalkan mengenyam pendidikan selama 12 tahun antara negara yang berbeda, tetapi bisa jadi negara yang satu lebih unggul karena kualitas pembelajarannya lebih baik dibandingkan negara yang lain. Kemudian tidak memperhitungkan juga faktor non-ekonomi seperti kebebasan politik, keamanan, sampai kepada lingkungan. Karena bisa jadi dari struktur negaranya yang berbeda sehingga dalam hal politik mungkin pasti ada aturan yang berbeda untuk masing-masing negara atau keamanan ataupun lingkungannya. Kemudian data antar wilayah masih belum seragam. Misalkan ini untuk pengukuran IPM dalam satu negara yang sama, tetapi dia mengukur daerah-daerah yang berbeda antara provinsi dengan provinsi atau kota dengan kota, kabupaten dengan kabupaten atau kabupaten kota. Jadi masih bergantung pada ketersediaan data yang ada. Padahal mungkin ada data yang tidak bisa dipenuhi oleh
wilayah ataupun daerah-daerah tertentu, sehingga data antar wilayah yang ada di dalam suatu negara di Indonesia khususnya misalkan belum seragam. Kemudian apa saja fungsi IPM di sini dalam ekonomi Indonesia? Yang pertama dia sebagai ukuran untuk keberhasilan pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah karena setiap tahunnya BPS pasti mengeluarkan data eh, indeks pembangunan manusia ini, kemudian kita bisa melihat sejauh mana pembangunan ekonomi itu berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudian dari nilai IPM kita juga bisa menjadi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Jadi ketika pemerintah menyusun rencana pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang untuk nasional ataupun daerah, itu salah satu acuannya untuk menyusun rencana tersebut adalah menggunakan hasil dari indeks pembangunan manusia. Kemudian juga bisa sebagai alat analisis kesenjangan antar wilayah karena dari eh, analisis IPM kita bisa mengidentifikasi ketimpangan apa saja yang terjadi di masing-masing wilayah di Indonesia. Kemudian juga sebagai tolak ukur efektivitas pertumbuhan ekonomi. Apakah ketika terjadi pertumbuhan ekonomi sudah disertai dengan pembangunan ekonomi atau belum. Jadi belum tentu meningkat IPM jika tidak diiringi dengan misalkan pemerataan pendapatan, pemerataan pendidikan sampai pada kesehatan. Kemudian ada dampak positif terhadap IPM terhadap perekonomian. Ini jika nilai IPM-nya tadi tinggi. Yang pertama terjadi produktivitas yang meningkat. Jadi tenaga kerja sehat dan berpendidikan mereka mampu menghasilkan output yang lebih tinggi. Kemudian mendorong efisiensi dan inovasi di berbagai sektor industri ataupun jasa. Kemudian bisa menarik investasi dari negara lain atau dari pihak eksternal maupun internal dengan indeks nilai indeks IPM dari masing-masing di tiap negara yang tinggi itu akan menarik investor lain karena dia melihat oh ternyata di negara tersebut yang nilai IPM-nya tinggi, kualitas SDM-nya bagus, mudah dilatih, mudah sangat produktif masyarakatnya sehingga investor lebih tertarik untuk menanamkan investasi di negara tersebut. Kemudian bisa dalam meningkatkan pendapatan per kapita, karena tadi kualitas SDM-nya baik, dia bisa membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian dapat menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran karena ketika nilai IPM-nya tinggi, berarti di sini pendidikan dan kesehatan di negara tersebut sudah baik kualitasnya. Kemudian akses terhadap lapangan pekerjaan juga lebih banyak sehingga lebih terserap di lapangan pekerjaan sehingga mereka semakin banyak yang berkontribusi terhadap kegiatan perekonomian negara tersebut. Kemudian untuk meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi. Jadi ketimpangan menurun karena ketika nilai IPM-nya tinggi, daya beli masyarakatnya sudah merata, maka di situ terjadi distribusi kesempatan atau distribusi pendapatan itu juga sudah merata di masyarakat. Kemudian dampak negatif jika IPM-nya rendah terhadap perekonomian, yang pertama tentunya produktivitas ekonomi menjadi rendah karena ternyata kualitas SDM-nya tidak sesuai dengan standar atau tidak terampil, mudah sakit, tidak inovatif dan seterusnya. Kemudian kemiskinan struktural juga bisa meningkat. Jadi siklus kemiskinan itu sulit diputus karena rendahnya akses pada pendidikan dan layanan kesehatan. Sehingga bisa menyebabkan daya beli masyarakat menurun, pendapatan masyarakat menurun, akhirnya menyebabkan kemiskinan struktural itu secara tidak langsung terjadi di dalam masyarakat. Kemudian terjadi ketimpangan regional karena masih belum terjadi distribusi yang merata dari pembangunan, kesehatan, pendapatan, dan lain sebagainya. Kemudian pertumbuhan ekonomi tidak inklusif, hanya kelompok tertentu yang menikmati hasil pembangunan. Jadi kalau IPM-nya rendah,
mungkin terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu hanya segelintir orang saja. Misalkan hanya orang-orang kaya yang dia pendapatannya mengalami peningkatan, tetapi masyarakat yang berpendapatan rendah atau menengah ke bawah, misalkan pendapatannya tetap seperti itu saja, padahal kebutuhan biaya untuk kebutuhan semakin meningkat, sehingga di sini pertumbuhan ekonomi yang dirasakan itu hanya pada sekelompok masyarakat saja. Kemudian bagaimana tren dan juga kondisi IPM di Indonesia itu sendiri? Jadi di Indonesia IPM itu setiap tahun selalu diukur, dihitung oleh BPS dengan tiga komponen tadi sesuai yang dikeluarkan oleh UNDP, umur panjang dan hidup sehat itu adalah harapan hidup saat lahir. Kemudian pengetahuan dihitung melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kemudian standar hidup yang layak ini dihitung dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nah, tren IPM di Indonesia ini berdasarkan data tahun 2024. Jadi IPM nasional itu terus meningkat. Pada tahun 2010 itu nilai IPM-nya 66,5, sedangkan di tahun 2024 itu sudah mencapai 74,39. Berarti dalam kurun waktu 14 tahun sudah terjadi peningkatan IPM. Berarti di sini ada peningkatan konsisten selama 2 dekade terakhir mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia itu terjadi di Indonesia. Nah, walaupun pembangunan manusia itu terjadi di Indonesia, masih juga tetap terjadi disparitas regional atau ketimpangan regional. Disparitas tertinggi itu ada di DKI Jakarta, di Yogyakarta, dan juga di Bali. Misalkan di DKI Jakarta kita melihat misalkan banyak masyarakat yang secara pendapatan dia tinggi, tetapi masih banyak juga eh, yang sama-sama tinggal di daerah Jakarta, tapi ada juga mereka yang berpendapatannya jauh lebih rendah, bahkan di bawah dari UMR wilayah Jakarta. Jadi masih terjadi disparitas regional. Sedangkan disparitas yang terendah di sini di Papua, Papua Pegunungan dan juga di Nusa Tenggara Timur. Jadi kesenjangan regional itu menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia itu belum merata, masih pada wilayah-wilayah tertentu, dan kemudian pembangunan SDM atau sumber daya manusianya masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah timur di Indonesia, yang mana di sana akses pendidikan, kesehatan itu masih sangat terbatas. Maka kalau kita melihat banyak dari program pemerintah dalam beberapa tahun terakhir itu banyak program-program yang dikhususkan untuk daerah timur atau daerah 3T di Indonesia, itu tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang ada di Indonesia tadi. Kemudian apa saja implikasi kebijakan yang mungkin bisa diterapkan untuk perekonomian Indonesia? Di sini yang pertama bisa melakukan prioritas intervensi yang berbasis bukti. Jika misalkan dilihat bahwa pendidikan Indonesia itu masih relatif rendah, maka alokasi anggaran itu bisa digunakan untuk perbaikan kualitas pengajaran, untuk pembelian buku atau untuk perbaikan infrastruktur sekolah. Kemudian intervensi kesehatan preventif, jadi bisa melakukan investasi pada layanan kesehatan primer, memperbaiki gizi anak, kemudian memperbanyak layanan imunisasi, perbaikan sanitasi, dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk menaikkan angka harapan hidup sejak lahir. Kemudian peningkatan pendapatan yang inklusif, jadi tidak eksklusif hanya kepada beberapa kelompok masyarakat saja. Jadi dengan cara ada program peningkatan keterampilan, yang ini aksesnya misalkan terbuka untuk masyarakat secara umum, misalkan dengan biaya yang rendah atau bahkan gratis, sehingga masyarakat sama-sama memiliki peluang untuk meningkatkan keterampilannya. Kemudian akses pasar, infrastruktur digital dan keuangan ditingkatkan juga untuk meningkatkan GNI per kapita GNI per kapita real secara merata. Kemudian bisa juga fokus pada ketimpangan, misalkan menggunakan IHDI untuk indikator subnasional untuk menargetkan wilayah-wilayah tertinggal. Jadi pembangunan ekonomi, pembangunan manusia banyak difokuskan untuk daerah-daerah tertinggal yang ada di Indonesia dibandingkan di daerah perkotaan yang sudah lebih baik secara perekonomiannya. Kemudian integrasi lintas sektor. Jadi pembangunan manusia memerlukan sinergi dari berbagai macam sektor-sektor yang ada seperti sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan sampai ke sektor infrastruktur.
Baik, mungkin itu saja beberapa hal dari saya terkait dengan indeks pembangunan manusia. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang mau bertanya? Mungkin sebelum kita masuk ke kuis, saya ambil screenshot dulu ya untuk presensi. Ada 3 muka. Sini saya ambil yang pertama dulu. Satu, dua, tiga. Kemudian yang kedua, satu, dua, tiga. Yang ketiga, satu, dua, tiga. Oke, nanti minta tolong Galuh dan Devita ya untuk merekap di masing-masing kelas. Ada yang mau ditanyakan dulu atau kita mau langsung ke kuis? Kuisnya di sini saya ada 30 pertanyaan ya, pilihan ganda pakai Quizizz. Mungkin saya share screen ya untuk bisa segera mulai. Bisa terlihat? Ini untuk QR-nya, silakan bisa di-scan. Sebentar. Oke. Atau linknya saya kirim juga di kolom chat ya, bisa diklik linknya. Jangan lupa di rename ya, pakai nama lengkap biar nanti saya mudah untuk merekap nilainya. Oh, sama ditambahkan masih bisa di rename, ditambahkan kelasnya ya, kelas A atau kelas B seperti itu. Iya, segera masuk ke kuis ya, 13.55 kita mulai ya, 3 menit lagi, 2 menit lagi.